Sudah, skuad Garuda akan menghadapi Jepang di laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Seperti halnya skuad Garuda, skuad Samurai Biru asal negeri Matahari Terbit ini juga berada dalam posisi ujung tanduk. Jepang menduduki posisi 17 dunia dan satu-satunya negara di Asia yang jajaran 20 besar, serta menjadi tim dengan peringkat tertinggi di Piala Asia 2023. Namun nyatanya saudara, Jepang tidak tampil meyakinkan di dua gelaran awal Piala Asia, di mana baru meraih 3 poin dari 2 kali pertandingan. Dengan kondisi 3 poin, posisi Jepang hampir serupa dengan Indonesia, di mana tidak dalam posisi sudah menggenggam tiket 16 besar. Penampilan Jepang di Piala Asia kali ini sedikit di luar dugaan saat melawan Vietnam di laga perdana. Jepang harus kebobolan 2 gol meski menang 4-2. Di laga kedua grup D, saudara, secara mengejutkan Jepang kalah 1-2 melawan Irak. Grafik penampilan Jepang yang menurun ini berbanding terbalik dengan penampilan timnas yang cenderung meningkat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri ujangan dan motivasi untuk pemain timnas agar tampil maksimal saat menghadapi Jepang. Erick bilang, kembalinya skuad Garuda di Piala Asia jadi rekor tersendiri bagi Indonesia, apalagi bisa lolos ke babak 16 besar. Erick menambahkan, terakhir 17 tahun lalu Indonesia di Piala Asia, saatnya harus ada sejarah yang dibuat. Jadi hampir 16. Jadi ada sejarah yang harus dibuat. Kalau saya dari posisi saya di tempat Anda, tentu saya nggak mau sia-siakan. Target pertandingan apa? Kalah, seri, menang, win. Terakhir Indonesia masuk sini 2007 kalau tidak salah. Jadi hampir 16-17 tahun yang lalu. Pasti ingin yang terbaik. Tapi stay humble. Selain lewat juara dan runner-up grup, peluang lolos ke babak 16 besar juga bisa didapat sebagai peringkat ketiga terbaik. Namun hanya 4 tim teratas saja, saudara. Untuk saat ini Indonesia masuk di dalamnya. Pertandingan lawan Jepang, Indonesia harus menang minimal seri untuk bisa mengunci tiket 16 besar. Jika kalah maka tergantung pertandingan Bahrain juga Oman. Jelang pertandingan timnas lawan Jepang, kita akan bergabung bersama wartawan harian Kompas langsung dari Doha, Qatar, Iksan Mahar. Selamat petang waktu Indonesia, Mas Iksan. Halo, selamat siang waktu Doha, Mas. Baik, Mas Iksan, bisa diceritakan kepada kami ini 2,5 jam jelang pertandingan, bagaimana sih antusias warga di sana, WNI terutama jelang mendukung timnas malam nanti? Ya, kalau untuk antusiasme itu sangat luar biasa ya. Seperti kita tahu, kemarin setelah kita menang lawan Vietnam tuh ada after party yang dilakukan oleh diaspora Indonesia di sini. Setelah dari stadion mereka sama-sama menuju ke Sofakif, itu tempat berkumpulnya fans. Di situ tempat yang sangat ikonik lah di Doha. Mereka sempat berpesta lah, makan-makan di sana sambil menyanyikan Yaya Indonesia. Dan setelah itu mereka juga sudah fokus untuk memberi dukungan untuk pertandingan hari ini. Cuma masalahnya hari ini tuh adalah hari kerja di waktu juga yang sama, pertandingan ketika mulai, anak-anak sekolah juga masih sekolah. Tapi saya mendengar dari beberapa diaspora kita, mereka bahkan sudah minta izin untuk pulang lebih cepat, bahkan ada yang cuti dari sekolah dan dari kantornya untuk bisa mendukung timnas hari ini. Karena kebetulan sudah ada 1.100 tiket yang sudah diberikan oleh panitia lokal. Ini namanya tiket sukron atau tiket gratis yang diberikan untuk diaspora Indonesia untuk mendukung. Dan sejauh ini antusiasme tiket itu sangat luar biasa dan sudah dipastikan juga tiket itu sudah ludes dipesan oleh seluruh diaspora Indonesia yang akan mendukung laga timnas nanti. Oke, dukungan dari supporter terjamin pasti ada hadir malam nanti. Lalu bagaimana Mas Iksan soal kans nanti timnas lawan Jepang, terutama untuk cetak sejarah lolos dari fase grup? Oke, secara realistis, kita bicara soal realistis, itu adalah hal yang cukup realistis lah untuk kita gitu kan. Meskipun kita tahu bahwa di turnamen major seperti Piala Asia ini segalapun bisa terjadi gitu kan. Bahkan kekalahan Irak atas Jepang itu selalu menjadi pembahasan di seluruh press conference jelang laga di semua pertandingan. Setelah itu jadi banyak sekali hal yang mengatakan bahwa segalanya bisa terjadi, bahkan Indonesia melawan Jepang tuh jadi sesuatu yang banyak dinantikan oleh
tidak hanya pendukung Indonesia dan Jepang, tapi juga oleh para media di sini gitu, terutama dari Timur Tengah. Mereka menganggap bahwa Indonesia bermain bagus melawan Irak, akhirnya bisa menang lawan Vietnam dan melawan Jepang dianggap akan menjadi salah satu klimaks dari penampilan Indonesia yang dianggap mungkin bisa juga berpeluang memberikan kejutan untuk Indonesia. Apalagi kita butuh seri untuk lolos, apalagi kalau bisa menang itu sudah memastikan kita langkah kita ke babak 16 besar akan melawan antara Korea Selatan atau Yordania. Tapi ketika kita bisa lolos sebagai peringkat ketiga terbaik, Australia sudah menunggu kita di babak 8 final. Jadi, tapi untuk misalkan seri pun itu kita kan masih ada skenario-nya ya, Mas Baim. Kita harus menunggu laga Oman Kirgistan, kita juga harus menunggu laga Bahrain melawan Yordan. Jadi seri itu masih membuat kita agak sedikit deg-degan gitu kan. Tapi kalau menang akan membuat kita lebih tersenyum lah menatap nanti lolos ke babak 16 besar dan menciptakan sejarah baru. Itu tadi ya, jadi saat ini Indonesia berada di peringkat keempat, peringkat 3 terbaik ya. Jadi masih terbuka lebar untuk peluang lolosnya, Mas Iksan. Betul banget. Masih banyak. Sebenarnya kan kami di sini termasuk official timnas juga kemarin itu kita menanti bahwa setidaknya laga Suriah India ataupun laga Palestina melawan Hong Kong tuh dua-duanya berakhir imbang lah, atau salah satunya berakhir imbang. Tapi kan ternyata dalam kenyataannya Suriah menang atas India, Palestina pun menang lawan Hong Kong. Mereka berdua mencetak kemenangan perdana di Piala Asia dalam partisipasi mereka, dan akhirnya pertama kali juga lolos ke fase gugur Piala Asia. Akhirnya kita harus menentukan takdir kita sendiri pada pertandingan hari ini gitu kan, dan ya seri ataupun apalagi menang itu akan memastikan langkah kita gitu. Kalau hitung-hitungannya dalam berbagai turnamen major seperti di Piala Eropa, seperti juga di Piala Dunia tingkatan umur, dengan adanya perlakuan peringkat ketiga terbaik, 4 poin sewajarnya adalah poin yang cukup aman sebenarnya untuk lolos gitu kan. Tapi karena melihat juga persaingan di Piala Asia ini sangat dekat sekali, sangat mepet sekali kualitas tim, dan gap tim juga nggak terlalu jauh. Jadi 4 poin kita masih perlu menunggu 2 laga penentuan besok gitu, Mas. Yang disiapkan Sintayong apa jelang pertandingan lawan Jepang? Ini peringkat sangat jauh di FIFA-nya. Betul. Sekitar berjarak 130 peringkat ya kalau kita berbicara tentang peringkat FIFA gitu kan. Tapi ini turnamen major, segalanya bisa terjadi, bahkan nggak cuma soal taktikal, nggak cuma soal kualitas, tapi ini juga soal mental dan kesiapan pemain, motivasi seberapa besar pemain untuk menunjukkan penampilan terbaik gitu kan. Jadi segala hal ya, bisa terjadi pertandingan nanti. Dan kalau bisa dikatakan persiapan apa yang disiapkan oleh Sintayong dan anak asuhnya, itu kita melihat dari 2 latihan terakhir ini mereka sudah berlatih menyesuaikan suhu pertandingan. Biasanya timnas latihan jam 5 sore waktu setempat, sekarang latihan jam 2 siang, itu ketika suhu lagi panas-panasnya sekitar 24 hingga 25 derajat Celcius di sini, dengan terik matahari yang lumayan bikin sunburn atau bikin belang-belang kulit gitu kan kalau kita nggak pakai lotion gitu. Dan itu juga menjadi dan dibandingkan pertandingan Indonesia sebelumnya, 2 game sebelumnya itu cuaca sangat dingin karena ada sekitar 17 derajat Celcius. Untuk bermain mungkin kita akan lebih bertahan, formasi 3-4-3 seperti 2 game sebelumnya tetap sama, dan bertahan dengan 5 back itu akan tetap diterapkan, Sin. Mas Iksan, terakhir singkat saja, jadi baik Jepang juga Indonesia ini dua-duanya buta terhadap permainan masing-masing atau bagaimana? Betul. Aku bertemu dengan beberapa wartawan Jepang dari 5 media Jepang berbeda. Mereka bertanya seperti apa kekuatan Indonesia, siapa pemain Indonesia yang paling baik gitu kan. Mereka sama sekali buta dengan kekuatan Indonesia, bahkan mereka hanya tahu Coach Sintayong gitu kan. Jadi ini yang membuat pertandingan nanti akan menarik. Aku bilang kepada mereka bahwa ini pertandingan nanti akan menarik. Kalian memang lebih unggul di peringkat kedua, tapi segalanya bisa tetap terjadi di Piala Asia. Oke, terima kasih Iksan Mahar untuk laporan Anda langsung dari Doha, Qatar, wartawan harian Kompas. Terima kasih Iksan.